Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib, tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Al-Habib Sulaiman Ba'asim, beserta guru kita Al-Habib Husin bin Faisal Ba'bud, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para orang-orang tua yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung yang dialami oleh orang yang sangat mulia, diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dan dirangkaikan dengan peringatan haul Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita dapat meletakkan Allah dan Rasulnya dan para kekasihnya di hati kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Sesungguhnya ada kalangan umat manusia nanti masuk ke dalam surga majjanan, secara gratis, cuma-cuma. Kalau menurut hitung-hitungan amal dengan kesalahan yang pernah dilakukan, ini pantasnya dihisap dulu. Ada pas langsung surga karena dosa banyak, 4-5 bakul berisi dosa. Nyampe tiwang kada kehitungan, batal banget muntong nyampe tiwang. Kebanyakan makan gangan keladi rokok. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, biasanya tapi kada semuanya, yang suka menyebut-nyebut aib orang itu lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Kata beliau, bukan ulun nyampaikan, cuman setelah kita pikir, kita ini rata-rata selalu ada menyebut aib orang. Tapi alhamdulillah, sebelum meninggal dunia Allah carikan jalan keluar sehingga kita masuk surga tidak dihisap. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka hai Rasulullah? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Yang orang itu di hatinya ada menanamkan cinta kepada ulama. Maka dalam kitab Matla'ul Badrain, nanti pada hari kiamat ada hamba Allah yang digiring hendak masuk ke dalam neraka. Allah suruh malaikat, panggil hambaku nang hendak dibawa ke neraka, tanyainya kalau selama hidupnya suah pernah duduk kumpul bersama orang alim, apalagi dengan para habaib.
Kalau dia pernah sudah, dosanya ku ampuni, masuk surga dengan rahmatku. Karena setiap kita ini sebenarnya masuk surga tidak bisa mengandalkan amal semata, kecuali memang mengharapkan rahmat Allah. Kalau mengandalkan amal, iblis itu terdahulu pada kita beramal 400.000 tahun ya beramal di langit, 400.000 tahun beramal di bumi. Dan dia pernah jadi guru malaikat. Kita mana pernah punya murid malaikat? Paling ada bisi murid buntat, kadang masuk kadang kada tuh buntat namanya. Amun ampih bentot namanya, amun macal bangking lebih kurang aja. Dada kita bisingin tuh malaikat apa namanya, iblis sebelum dilaknat namanya Azazil. Dia tawaf di Baitul Ma'mur puluhan tahun. Kita kada sanggup tawaf puluhan tahun tanpa henti. Jangankan hendak tawaf ke Makkah, tawaf di kampung kita nih aja ada masjid. Isok dari jam 6 kulilingi masjid tuh sampai jam 6 patang. Pak insyaallah isok muncul kurang hanyar, ada orang gila hanyar. Mana ada kita sanggup seharian tawaf. Iblis kurang apa, tapi dia tidak dapat rahmat Allah. Di akhirnya dapat laknat sebab merasa lebih hebat cuman daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita kada bisa mengandalkan amal semata. Maka kita menghauli dan memperingati peristiwa Isra Mi'raj tujuannya untuk mencari rahmat Allah. Jangan putus asa kita mencari rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang bekabun. Orang bekabun kada pernah putus asa. Dia mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa, habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanamnya pulang, habis matian kena kemarau. Tahun dudi tanamnya lagi, habis matian kena banjir. Tahun dudi tanamnya pulang, akhirnya yang menanam matian. Orang bekabun kan sampai ke mati, kada putus asa. Maka kita sampai ke mati jangan pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Coba tanya lagi yang kedua, pernahkah dia sekampung dengan orang alim? Makanya kita beruntung sangat di kota Beraba ini banyak orang alim. Guru kita banyak, para habaib ada. Saya ada ketemu hadisnya, kalau para habaib itu ada di kampung kita, aman kampung itu. Saya pernah ketemu kitabnya, cuman kada ingat di mana andaknya. Maka itu kita beruntung kalau para habaib ada di kampung kita, orang alim ada di kampung kita, itu menyebabkan rahmat turun di tengah-tengah kita. Rupanya kada pernah mungkin bergenak di mana begitu. Tanya lagi yang ketiga, pernahkah makan sehidang beimbai dengan orang alim? Makanya ulun waktu mondok di Pekalongan dekat Habib Lutfi sana, apabila tak imbai makan dengan para habaib, saya tunggu-tunggu. Ulun pernah puasa 3 hari puasa putih. Puasa putih itu buka puasa makannya nang serba putih. Kada boleh ada penyedap rasa, nang benyawa kada boleh. Maka ia buka puasa, ia makan sahur. Hari ketiga saya diajak oleh kiai saya berangkat acara haul, perkumpulan para habaib. Waktu itu yang baca doanya almarhumlah Habib Ahmad, cucu daripada sahibul haul di Pekalongan 14 Sa'ban. Saya pas tahadap dengan beliau. Kemudian satu hidang di Pekalongan itu kalau makan sehidang dasar sehidang bujur, karena di talam itulah berhambur nasi dengan lauknya. Saya bingung, hari jam 5:30, setengah 6 dah, setengah jam lagi buka puasa, tamat ulun nih puasa putih. Tapi bingung ulun, makan puasa, puasa makan. Kalau puasa kan kapan-kapan bisa makan dengan beliau nih, kapan waktunya, kesempatan jarang datang 2 kali. Parut lapar, aku buhit lah makan. Apa payahnya? Ulun kalau diajak kiai makan paling senang, apalagi waktu lapar. Karena ulun paham kiai kada banyak makan, ulun lah yang mengguhitnya. Saya menjemput Kiai Umairah. Dari mana beliau mau dibawa ke Tembilahan Riau. Ulun banyak kesibukan, tapi kawan ini membawa Imam Bili. Ulun kada menawar 2 kali lagi. Kenapa? Sebab supaya ulun pernah semobil dengan orang alim. Rupanya sampai di Jambi tengah hari kada cocok lah, langsung dibawa ke Tungkal, cari rumah makan hulu. Saya bilang sama supir, cari rumah makan yang paling mantap. Supir sukalah dia cari yang paling mantap. Kenapa? Kada duitnya pang yang bayar. Jadi carikannya yang mantap. Itu lawang rumah makan tuh tutup kantuk seorang.
bacaannya durung tarik tarik durung. Kalau orang kadang ngerti pada tarikan tuh dari dalam, tarik dari luar menarik. Sekali masuk ke dalam tuh ya Allah dingin, pakai AC di dalam tuh, udah ada humap lalu, cuman duitnya humap, bayarannya banyak, tapi nya kada salah juga Pak, memang dipasang merek sudah, itu merek warung Sebano Teraso. Ya, intinya kau kalau masuk teraso lah kau, memang teraso bujur, masakannya pada padas pulang dah. Orang tembilahan bercerita, kami setai makanan katanya di warung nasabah padas, tehingus kawan. Sekalinya Sarip sidin panggil din pelayan, pelayan katanya. Ada lebih selumbok lagi. Oja pelayan hendak tambah lagi ke Pak, dah aja, ada buang aja lagi. Ulun kayak ini ada. Saya lihat padas-padas, kemudian lauknya karas-karas. Ulun kan kada pada tahan betalan-talan nang karas. Ulun ini lebih kurang 13 tahun kada bisa makan nasi keras sampai wah ini. Cuman sekarang ada lumayan sudah. Dulu gula lontong nang apabila dikacak tapranak nang begitu kalau lebih hiris itu kada kawanan saya. Memang 13 tahun dah kada bisa makan nasi. Kalau nya 15 tahun bisa jadi wali, siapa 13 tahunannya jadi gagal jadi wali. Jadi ulun cari lauk nang lama-lama ada gulai tahu berenang di dalam mangkok. Pikir hati ulun meraha tahu kah napakah nang penting lancar urusan talan menalan. Sekali diciduk dirasai bukan tahu otak sapi rupanya. Nyamannya. Inilah kata anak muda sekarang tak seindah apa yang kubayangkan. Ulun bayangkan tahu sekannya otak sapi. Rupanya kiai itu suka itu di otak sapi. Akhirnya semangkok berdua. Rupanya orang ini kada pernah makan taimbai dengan orang alim. Tanya nang ketiga, pernah tak meletakkan orang alim di hatinya? Maka kita berusaha meletakkan orang alim di hati kita agar kita ini ada di hati beliau. Kalau sudah bisa hidup barakah. Tuan guru tuh yang bercerita, saya melihat di YouTube-nya, ada dulu bibini hendak meletakkan dirinya di hati orang soleh, datang ke rumah orang soleh, datang ke rumah orang alim, pintar bibini ini, sapu tangan ditinggalnya. Untung kada terbakar api sebuncunya. Kalau terbakar api iya ada. Sapu tangan bucu 4 sebuncunya dimakan api. Luka di tangan dapat diobat, luka di hati kemana mencari. Nah, untung kada dibakarnya sebuncu. Sekalinya orang soleh ini setelah orang perempuan ini bulik cari, ada tetamu sapu tangan. Bingung sidin, kemana membulikan? Kada tahu siapa ampunnya. Kada seperti wah ini pang ada pakai HP. Lalu diambil sidin sapu tangan, diandak sidin di tempat nang di atas, nang kada terjangkau oleh kekanakan. Harapan sidin, mudah-mudahan bibi ini datang pulang mengambil sapu tangan. Rupanya kada diambilnya. Desa sengaja ditinggal pang. Sekalinya isok-isok taitihi pulang kia itu sapu tangan kegenangan di bibi ini itu. Kena isok taitihi kegenangan pulang, asa taitihi keingatan di bibini itu. Akhirnya lama-lama bibini itu ada di hati orang soleh. Sekalinya kata beliau, guru sekumpul perempuan itu diangkat Allah menjadi wali kutub. Makanya kalau bisa kita meletakkan diri kita di hati beliau, yang pertama dulu kita letakkan beliau di hati kita, tapi syaratnya kita harus yakin. Mana tandanya orang itu wali, mana tandanya dia adalah warasatul anbiya, tandanya apabila dipandang menyenangkan hati. Nang kedua apabila bercakap menularkan manfaat. Sampai sidin wafat kita masih ingat cakap sidin. Apabila diamalkan cakap guru, masih hawan guru dijamin barakah. Saya tahadus bin nikmah, kami di Kuala Tungkal itu guru kami Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, sepupu sekali dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Bakir. Nenek beliau Datuk Ismail di negara. Kalau menurut cakap beliau tuh asal maasih katularan barakah. Ulun ke rumah sidin bakopiah hirang. Sekalinya bulik telepon sidin. Uji sidin dudi mun ke rumahku jangan kopiah hirang, kopiah putih. Nurut saya. Hitungan tahun cuman putih bujur. Datang sidin bertongkat ke rumah, suruh berjualan kue, cari uji sidin berbuahan di pasar, suruh bola kue, nanti guru berjual kue. Saya ini agak berat juga berjualan kue. Orang segagah saya begitu.
Sekalinya bilanglah sama kakak saya, sekali datang besok kepagian abang ipar ulun membawakan kue pakai kardus Suparmi, pakai sepida. Sekali ulun buka cangkuduk itu sepupu sekali awan pais memarinaan limping. Pisang ditumbuk campur tapung ayakakan apa namanya andaki santan, kemudian dibungkus ke apa namanya digoreng, itu namanya cangkuduk, lebih kurang jepais. Pikir hati, ini yang dijual orang segagah saya nang dijual cangkuduk, apa kata dunia? Cakainya gambong beimbang juga. Kalau gambong itu kan kue bekelas, gambong itu kan kue paling jagau, dia payurang aja tetap gambong. Jadi, gambong itu jajak rimit jadi limping tetap gambong, culuk ke banyu hancur tetap gambong, sekali gambong tetap gambong. Ini yang dijual cangkuduk. Kemudian ditambahi pula berjual bubur kacang, tambahi pisang. Nah pasar santan 12 tangan ulun macak santan. Nah supaya lakas imbah dijual bubur kacang tuh, kumpulkan duitnya. Alhamdulillah dapat berangkat haji tahun 2005-2006. Jadi kalau ada di film Indosiar Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sungguh menyinggung saya. Cuman sutradara tuh kada paham kalau ulun nang berangkat haji sebab berjual bubur. Kalau dia paham, ulun nang main film tuh. Tidak ada harapan orang berabai mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Untungnya kada tahu nasib. Kalau kita masih on perguruan, walaupun Sidin sudah meninggal, kita kenang haulnya, yakin mudah-mudahan dapat meletakkan guru di hati. Ini menyebabkan rahmat turun. Asal syarat nang kedua, kita kada boleh ingkar. Awan cakap Sidin kita kada boleh ingkar. Sekalipun hati kita nih agak kada menerima, orang alim bercakap hati kita asal kada menerima, jangan ingkar. Karena kita kada sampai ke sana. Ada contoh aja lah. Kenapa kita nih maka kada boleh ingkar? Karena kita nih kada cerdas. Kita kada cerdas. Ada di Jawa Timur katanya, kawan saya bercerita, ada kiai tuha dimintai fatwa hendak berkorban sapi sekong, tapi orang belepan. Karenanya seperanakan, anaknya banyak. Orang beherikan banyakan anak. Ikan belanak masak wadi, banyak anak nambah rezeki. Menuai ini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Ada paning, aduh dilarang keluar malam, patangnya keluar. Bulik malam, uji mamanya ngapa nak kau keluar malam? Aku maik bukan keluar malam, aku keluar patang, cuman bulik malam. Uji mamanya ayo hai kam jangan bulik tengah malam, soalnya bulik pagi. Uji mamanya ngapa kau bulik pagi nak? Mama pang dia kada bulik akan tengah malam. Ku guyu hai pagi, itu kan parah lagi. Datang ke rumah kiai minta fatwa, bolehkah berkorban belepan? Kiai ini tahu ini kalau dipadahkan kada boleh, inya kada jadi berkorban. Maka akhirnya ujar kiai boleh. Lalu kita tidak boleh menyalahkan. Lihat dulu alasan Sidin. Kenapa dikatakan dia boleh? Boleh aja Sidin. Tapi ulun hendak bertanya, anakmu nang paling haloi ganal ke halus kah? Oh janang berkorban halus guru ai. Memang hitung-hitung kan kada disunatkan bang belum. Cuman hendak sekendaraan. Karena korban itu kan kendaraan kita di akhirat. Jadi hendak tak kumpul beimbai sampai ke surga. Itu kan hendaknya. Jangan ada yang tertinggal. Mun tertinggal berjalan bertaan. Betul orang lewat anak bertanggung jawab banget. Oh jago, perlu ikam ketahui sapi itu tinggi ganal, anakmu tuh halus rendah, kan otomatis kan kena kawan naik ke atas. Lah sapi tinggi kayak naik. Aduh guru aja kayak apa supaya jangan tertinggal. Aku ada usul di sini. Ikam nukar kambing seekor. Hakin kejejakan anakmu naik ke sapi itu. Nah dia kali sidin. Sekalinya boleh ke rumah berkorban sapi seekor, kambing seekor 8. Boleh, siapa bilang ada boleh? Nah, maka jangan ingkar, jangankan 8, sapi seekor 10 orang boleh, asal tambah kambing 3. Nah, itu namanya kiai berpolitik namanya. Maka kiai tidak dilarang berpolitik asal karena pakihnya. Teka-teki yang cerdas kita. Ada teka-teki kawan. Oja kawan nih guru di kampung bilang, ulun nih ada bisi hayam.
hayam ulun 10 dalam kurungan, hayam ulun 10 dalam kurungan. Nang ulun tanya, kalau lapas 5 berapa? Orang menjawab 5 guru ay. Karena hayam 10, lapas 5, ya 5. Ujar guru, kada, hayamku dalam kurungan 10. Yang ku tanya, kalau lapas 5 berapa? 6 disiden. Jangan ingkar kita, jangan ingkar. Memang menurut kita, di mana letak seikungnya? Ayam 10 kok lapas 5 aku bisa 6. Jangan ingkar, kita pada cerdas. Sekali teliti betul lah guru tuh. Aku Jusidin bercerita, hayamku 10 dalam kurungan, habis kisah tuh. Yang ku tanya bukan hayam, yang ku tanya lapas 5 berapa, bukan melakoni hayam. Amun aku bertakon hayamku lapas 5, nah itu baru aku kan bertakon hayam gede. Aku jadi bertakon lapas 5 berapa? Ya 6. Lapas 6, 7, lapas 7, 8, lapas 8, 9. Nah, bujur sidin awak nang bungol. Maka kita kada boleh ingkar. Menurut kita nih, setiap barang yang jatuh ke bawah pasti mencari ke bawah. Ada orang mencari ke atas. Kunci tergugur ke bawah, carinya ke bawah. HP tergugur ke bawah, mencari ke bawah. Ada orang cari ke hubungan. Itu orang hubungan. HP gugur ke atas mencari, itu orang ada beres enggak. Kurang secupak secanting enggak. Tapi ujar guru ada barang gugur di bawah mencari ke atas ada. Kita kada boleh ingkar. Kenapa? Kita kada cerdas. Setelah diteliti bujur guru tuh. Guru ada gugur di bawah mencari ke atas. Apa dia? Hari hujan, rumah bocor. Kalau titik kan mencari di mana bocornya rumah. Awak nak ada cerdas. Amun nak dapat rahmat Allah, jangan pernah ingkar di hati dengan paguruan. Pak, insya Allah kita kumpul malam ini mendapatkan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menjemput perintah sholat yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi Musa bertanya, "Mengapa ujian Nabi Musa yang diperintahkan Allah kepada engkau dan umat engkau?" Ujian Nabi kita sembahyang 50 waktu sehari semalam. Ujian Nabi Musa kada sanggup. Fa inna ummataka la tutiqul zalika. Ada mampu, kada mampu. Memang kalau kita pikir bujur Nabi Musa nih. Kenapa? Karena kita hidupkan sehari semalam cuman 24 jam. Lah kalau 50 waktu sembahyang dibagi rata, 20 menit sekali sembahyang, 20 menit sekali sembahyang, kada apa-apa kita guringin kada kawa, hanya tekelipan azan bangun pulang. Apabila guringnya nang hendak begawi kada kawa juga, imbas sembahyang culuk silawar, azan pulang pacol pulang, sembahyang pulang wirid baca doa boleh ke rumah, culuk pulang silawar, azan pulang pacol pulang, akhirnya silawar rabit culuk pacol Pak. Nang kasihan kaum tukang tunggu masjid, kasihan kada kau boleh ke rumah, hanya ngancing lawang ting jam boleh pulang, dijamin kaum tuha di masjid juga aja. Mambujur Nabi Musa nih. Tapi Nabi walaupun sependapat dengan Nabi Musa, ada mau langsung menghadap Allah, karena tadi di perjalanan bersama malaikat Jibril, Sidin hanya mau meminta kepada Allah. Minta kurang, harus minta persetujuan dengan malaikat Jibril. Ini isyarat kepada kita, Nabi itu kurang apa, tapi Nabi selalu menghargai orang lain. Hatta hawa ijil baiti, Nabi musyawarah, kada mau membelakangi orang. Isyarat kepada kita nih sehebat apapun hidup, kita tetap menghargai orang lain, tetap mengharapkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak mau minta pendapat dengan orang, apalagi acara yang bersangkutan dengan masyarakat, nanti timbul salah menyalahkan. Maka itu kalau musyawarah, kata sahabat Ali, ma halakam ru'un an musyawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan diambil dari hasil musyawarah, hasil berunding. Ulun pernah diundang dalam satu acara, rupanya panitia kurang pas berundingnya, tadubul datangnya. Mohon malam ini kan memang sengaja
itu tadubul. Ulun datang, soalnya kada lawas datang mobil sidan dari kota Jambi, pengasuh pondok pesantren Nurul Iman, jaraknya 2 jam setengah baru sampai ke tempat kami. Bingung ulun, ini siapa yang ceramah? Kalau ulun yang ceramah, kenapa kiai ini datang? Kalau kiai yang ceramah, kenapa ulun disuruh ceramah? Kalau ceramah berdua lebih kada mungkin, kami di Kuala Tungkal tuh kada tahan lawas ceramah. Paling 4-50 menit kawan mulai miti jam dah. Ulun kalau ceramah orang miti jam terus kada lawas lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Siapa takut lampas lakas ampe. Ulun gin lakas bulik juga. Amun keduanya lebih kada mungkin. Bingung ulun, bingung panitia lagi. Keluar masuk keluar. Keluar masuk keluar. Soalnya menggawil dari belakang. Guru aja minta maaf pian kada jadi ceramah malam nih. Karena ada guru tuha dari Jambi, maka izin aja ceramah. Uji ulun ayo kada apa-apa. Alhamdulillah ulun dapat hadir mendengar. Cuman guru aja minta tolong pian baca doa. Terpikir ulun kenapa ulun baca doa? Ulun anum waktu itu. Guru-guru tuha banyak. Dia baca doa ini nang bagus nang tuha. Karena orang tuha berdoa akabul ijabah. Apalagi orang alim tuha pulang itu lebih cepat dikabul. Tapi mungkin pikir hati saya, penelitian ini menjaga perasaan ulun, biar ulun kada tersinggung. Padahal jujur ulun akui sedikit kada tersinggung, cuman hati kada nyaman. Orang sudah penampilan gagah, ini penelitian betul-betul PHP, pemberi harapan palsu. Sekali ulun bercerita dengan kawan ulun, kata kawan saya itu belum seberapa bang lagi itu. Kampung kami parah lagi katanya, berempat nang datang. Tapi panitia kada kalah pikir, nang satu baca Al-Quran, nang satu baca berjanji, nang satu suruh ceramah, nang panuhannya suruh baca doa. Ulun jawab, untung kada 5. Kalau 5 pas, yang kelima tukang bagi nasi bungkus. Riset kan? Ada kisah orang ceramah, orang kada berunding, orang ini laki bini. Nang laki ini gawian motong karet ke kabun karet tolak sesubuhan, karena kalau timbul matahari motong karet kedapatnya ada getahnya lagi, jadi sesubuhan. Sepeda anak ini mau jalan sidin motong karet ke tengah kabun. Sekalinya rupanya subuh tuh ada anak muda nang tanggung macal imbah begadang malam liwat di situ. Nah tetamu sepeda pakai cuntannya, tapi hebat kan baju cuntan kira dia bisakannya, ambilnya ban sepeda nang paling hadapannya manpang dibuka. Nang sisanya digantungnya ke pohon karet. Nang Tuhannya begitu bulik motong karet cari sepeda dia ada. Dem hati sidin. Asal ulun di sini tadi nih sepeda nih. Kenapa mereka ada lagi? Sekali dicari-cari ternyata tergantung di pohon karet. Itu hibannya sepeda sebelah dada. Alhamdulillah jenang Tuhan. Ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Becucuntan gede dihabisakannya. Masih disisakan hagin ulun turunakan naik. Caranya dinaiki kada kawa karena bannya hilang sebelah. Terpaksa dipikul sidin. Ayo sepeda aja kita bergantian. Tulakannya ikan mikul, aku belikannya aku mikul ikan pulang. Nang Tuhan ini bersyukur terus kada bisa mengeluhnya. Sekali balik ke rumah, bini pulang ada di rumah. Rupanya nang bini bertetap pas pakaian ke tepi sungai. Sekalinya pada lewas datang nang bini berjujung bakul tetapasan. Sekali diitihi telinga bini kada berbunil sebelah. Nah jenang laki mana bunilmu sebelah rumahnya. Tagugur abahnya dia tak kait di sungai. Nah jenang bini kemana itu sepeda sembian ni benar sebelah di cuntan orang. Nah jenang bini kita senasib dan sependeritaan. Mungkin kemarin waktu menikah saking bahagianya berjanji aku siap bahagia bersama, menderita bersama. Tersalah lalu bini hilang bunil sebelah, laki bersepeda sebelah. Orang kalau nak berjanji siap bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada bergantian. Yang baik kalau baik ngalih. Nang bini sakit parut nak berenak, nang laki sakit hintohot. Nah, siapa memilih bidan? Taliwat bahagia tadi pan. Sekalinya makan tengah hari sama berpikir. Nang laki berpikir maras bini kok bunil sebelahnya. Napa pulang dia orang di sebelah. Maka bini orang tuh bunil sebelahnya. Baik aku mengalah aja nang laki. Aku jual aja sisa sepeda nih ke pasar. Duitnya tukarkan bunil bini sebelah. Nang bini berpikir sama. Maras laki kumutong karit ke sepeda. Baik aku mengalah aja nang bini. Bunil sebelah nih ku jual ke pasar. Duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah. Maka ulun kan bebunil. Asal laki ban sepeda dua belah. Nyaman motong karet. Sama berpikir baik tapi kada berunding. Besok siang sama-sama tulang ke pasar. Nang laki bersahan sepeda, nang bini berbungkus bunil. Nang bini jual bunil, tukarkan ke ban sepeda sebelah. Nang laki jual sepeda, tukarkan bunil bini sebelah. Balik ke rumah, kiting-kitingan sebelah. Makanya berunding. Setelah ditawar tinggal 5 waktu.
tapi walaupun 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini kada kau ditawar lagi. Ini harga mati dah. Sesibuk apapun kita, setuha apapun kita, kata Al-Habib tadi, kada ada tamat dalam sembahyang. Setuha apapun, nang laki berjalan beting kaung maras, nang bini berjalan berkisut, kami di rumah itu sama pada tuha, kayak anak kamber hanya boleh berjalan. Tapi sembahyang kada di tempat ditawar, tetap wajib sembahyang setuha apapun. Kalau kada hingkat lagi sembahyang berdiri, bawa sembahyang berduduk. Berduduk kada hingkat, bawa sembahyang berubah kada hingkat, isyarat mata, isyarat mata kada hingkat, pakai hati kada hingkat, mati itu. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati kada mau tamat. Maka kata Nabi, siapa orang memelihara sembahyang 5 waktu, man hafaza ala sholatil khams akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa orang yang menjaga memelihara syarat rukun dan waktu sembahyang, meningkatkan kekhusyuan keikhlasan dalam sembahyang, Allah muliakan sebanyak 5 macam kemuliaan. Nang pertama, yarfa'u anhu diqal aisi, dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan, hatinya selalu lapang, hatinya selalu tentram, kada gelisah, hidup kada mengeluh. Hari hujan alhamdulillah, banyu kada menukar, hari panas alhamdulillah, jemuran kering, nyaman aja. Jadi orang sugih alhamdulillah, jadi orang susah nasiblah. Mau diapakan? Untuk apa kita sibuk mikirin orang sugih? Orang sugih kada menjamin lebih nyaman pada kita, kada menjamin. Lagian sama juga, pemakan sama. Orang sugih minum segelas, orang susah minum segelas. Orang sugih segelas saja, mana ada sejarahnya? Orang susah minum segelas, orang sugih seimbir. Itu bukan orang sugih, sapi itu. Orang susah makan sepiring, orang sugih sepiringnya itu. Mana bedanya? Orang susah tulah keundangan pakai kopiah syuting, orang sugih syutingnya juga. Mana ada sejarahnya? Orang susah tulah keundangan kopiah sebuting, orang sugih bertumpang 7. Mana ada? Itu bukan orang sugih, itu orang bebungulan. Sama apanya? Dijadikan Allah anak kita gagah, alhamdulillah. Kada gagah kada masalah. Orang sembahyang. Anak bungas, anak tetangga bungas marah. Anak awak kayak sabut berendam, apa nasib dah anda diapakan. Jangan pulang berdengki orang sebelah, melihat anak orang tu gagah, mamanya kada gagah, mamanya kada bungas, abahnya kada gagah, tapi kenapa anaknya gagah? Nih pulang tu awan Haji Adul sebelah. Nah, mulai nyambat orang pulang. Itu malisip tu marah, lagian gagah kah, kada kah, sama aja. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas kada menjamin dapat laki gagah, tapi ada orang gagah dapat bini bungas. Contohnya aku. Ulun ni kata orang kayak Afgan, istri saya kayak Ayu Ting Ting. Mana tadi mana orang? Ada tadi itu di mana? Ada lapetnya. Biniku 4 kayak Ayu Ting Ting. Saya ini orang yang bilang Afgan bukan ulun. Saya ditelepon dari Pekalongan, Ustaz katanya, gambar Ustaznya mirip Afgan. Hah, saya saja kada sadar kalau sini gagah. Kalinya saya bilang santri, coba lihat videonya kayak apa. Soalnya putar video di dalam mobil, soalnya Afgan bernyanyi pakai kacamata, agak berlubak pipinya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan, dasar mirip bujuran ulun. Dasar perasaanku atau orang. Lagian Bu Ai, orang belaki gagah kada menjamin lebih bahagia daripada orang yang belaki kada gagah. Kadang nang bisa laki gagah jantungan, hanya dikurehin orang laki merangot. Amun nang laki kada gagah dipandiri orang gitu nyaman, lapang hidup, lapang. Apa payahnya? Nang panti hidup tenang. Amun laki gagah tulak malam minggu pulang tuh sampai jam 1 kada bulik belum, ibu gelisah. Hadangi kemana abahnya nih? Teleponnya begemat, sekali ditelepon apa yang terjadi? Nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, dimatinya. Di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Ada nyanyinya terus hafal ya. Mahadang gelisah, ambil cawan hendak minum kelepasan, pecah cawan. Pertanda apa ini? Itu ada di film Indosiar. Biasanya kalau bininya ngambil gelas pecah, itu mesti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Nonton. Coba kalau belaki kada gagah aman,
jam 1 kada boleh kena masalah, 2 hari kada boleh kena apa, malah kan kada humam apa gitu. Apang sibuk hidup nih, pokoknya kita hidup nih santai saja. Yang penting sembahyang dipelihara. Kita tuh kenapa maka hidup nih gelisah, hidup banyak masalah, terlalu memaksakan keinginan di luar kemampuan. Maunya keinginan ukurlah dengan kemampuan. Kemampuan kita ada, kenapa harus dipaksakan? Pandang fungsi, jangan gengsi. Kita nih inginlah hendak bertukar televisi nang 31 inci itu, kayak TV tetangga di sebelah, ganal kan? Tapi kemampuan duit kedede bisa menukar TV nang 12 inci, sudah tukar nang 12 inci. Pandang fungsi, jangan gengsi. Fungsi sama, orang nang 31 inci putar Indosiar, muncul Ayu Ting Ting. Coba putar nang 12 inci Indosiar, Ayu Ting Ting aja. Mana ada sejarahnya nang 31 Indosiar Ayu Ting Ting, nang 12 inci lampir manjang. Mana ada. Hendak kayak kita ini bertukar Honda nang ganal nang kayak harimau tuh, nang merek Nmax. Tapi duit kali cukup ngintu 37 juta, ngintu duit 15 jutaannya cukup menukar Honda Next. Sudah tukar Honda Next. Pandang fungsi, jangan gengsi. Orang pakai Honda Next ke Brebes sampai, orang pakai Honda Nmax sampai, apa bedanya? Gagah kawan pada uang beneran. Tapi kan sama fungsinya. Kalau kita memaksakan menukar Honda Nmax, berarti berkredit pulang. Setiap bulan memikirkan kreditnya, pas kada terbayar diambil dialir. Napang pada tinggal minik lagi. Honda Nmax hilang, Honda Next luput, nang tinggal minik. Makanya kita nih jangan terlalu memaksakan kehendak. Siapa nang kada hendak makan nyaman, lap Honda gelah nyaman, tapi duit kita pasti ada. Tukar itu nang papai itu bayarnya nang kawan di papai di Hencau tuh. Napang behimat. Pandang fungsi, jangan gengsi. Orang makan lap Honda gelah, timbah makan kanyang. Orang makan undang papai, makan kenyang aja. Besok sama pada sakit parut. Anak behira, nasi kong behira di seberang sungai, nasi kong behira di seberang sini. Hanyut tergending dua tuh. Nah, dapatlah membedakan mana hasil undang gelah, mana hasil undang papai. Terlewat memaksakan keinginan. Ukurlah dengan kemampuan. Nang penting sembahyang dijaga. Nang kedua wa azabal qabri, dihilangkan Allah azab kubur. Kata Imam Syafi'i, supaya hilang jangan pati menyambati orang. Allah murka dengan orang qal wakil. Apabila berkata uja orang cakanang baik, amunnya baik marah. Ini nang kada baik uja orang pulang tuh. Kadang-kadang uja orang ini kada semuanya betul kada. Maka mun kita mendengar berita jangan langsung ditalan. Makanya telinganya dua, sebelah kanan syuting, sebelah kiri syuting. Kalau hendak menilai orang jangan sebelah pihak. Mendengar ada cerita begini-begini langsung percaya, jangan. Cari tahu dengan yang satu lagi. Makanya telinganya dua. Apabila kita mendengar sebelah pihak lalu memutuskan orang itu salah, nang sebelah pihak kita kada tahu, nanti di akhirat telinga buruk sebelah. Makanya telinganya dua supaya dipakai kedua-duanya. Jangan berat sebelah. Kadang-kadang berita tuh kada cocok dengan kenyataan. Ada kawan ulun bercerita, ada orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Pas di kampung kita Jawa tuh resepsi pernikahan anaknya. Lalu ada orang Banjar bertakun, ujar orang Banjar, siapa yang pengantin kang? Ujar orang kita Jawa, boten ngertos. Bahasa kita kada tahu. Dikira orang Banjar nama pengantin tuh boten ngertos. Jesiden boten ngertos pangkawin. Viral cerita di mana-mana. Ada pengantin namanya boten ngertos. Sekalinya minggu hadapan lewat pulang di situ, ada orang kematian. Batakon pulang orang Banjar, siapa yang mati kang? Boten ngertos. Mai marasnya aja, hanya seminggu kawin dah mati ha. Kebanyakan minum keriting dai, rokok aja. Nah, timbul fitnah. Makanya menyambati orang ini ujungnya fitnah handar. Makanya kalau anak selamat di alam kubur jangan pati nyambati orang. Yang kedua, jangan hasad, jangan dengki dengan orang. Rezeki kada pernah terpuruk. Kalau itu rezeki kita kayak aja sampai. Ulun sebenarnya jujur, kada siap belum tahun ini ke Banjarmasin. Ulun menawar dengan guru sandi ini kena aja tahun dudi, tapi rezeki saya tahun ini ada di sini, maka kada bisa nolak saya. Lama ni'ah lima altaita, tidak ada orang yang sanggup mencegah apa nang hendak kau beri ya Allah. Tahadus bin nikmah. Seumur hidup ulun kada suah ke Banjarmasin, kada suah ke Kalimantan ini, kada suah.
Ini puga nih, alhamdulillah Allah kasih rezeki saya ada di sini, makan nyaman, ketupat kandangan temakan sudah, nang itik nang bapak tahu juga kok, dan nang berhari tadi memakan juga, nang apa lagi nang kada pemenalan gini deh, pemakan soalnya kada menal keluar pulang, ada rezeki namanya. Kalau rezeki kita kayak apa aja, tapi kalau kada rezeki kita di hadapan kita makan ulun suah. Pernah hendak mengadakan haul, peringatan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya berserta anak pengasuh mencari tempat untuk menampung kiai dan para habaib. Lalu ke tengah harian bulik, ulun nyopir mobil bertiga kawan. Jadi sekalinya kawan ini bilang kita makanan hulu, cari rumah makan, carilah rumah makan, maka ulun kada banyak berduit. Cuman dihitung-hitung ada 280.000. Pikir ulun cukup apa ini berempat. Rupanya begitu duduk dihidangkan, kawan nasi kung ini nelpon kawannya di mana aja, di pasar. Gabung sini. Soalnya datang bertiga pulang. Bertujuh, duit 280-280-annya. Wah, jago kolesterol duitku nih. Akhirnya makanan. Sekalinya undang galah ada, ikan senangin yang nyeberang piring tuh ada, buntutnya seberang sana, kapalnya seberang sini. Itu kalau dikibit 50.000 tuh. Aduh, pikir hati mudahan nyak ada pinandu kawan budi ikan nih. Soalnya cap jadi ikan senangin ku hitung 50. Soalnya cap pulang ke randang daging 20. Cap undang galah ada lagi 3. Habiskan aja ngalang-ngalang nyaman hitung tangan nggak ulun. Terpaksa ulun makan jingkol gimana lagi, kata kawan ngapa Ustaz kena makan ini dah aja kok kada biasa, aku suka jingkol aja. Padahal mikirkan nasib duitku ini macam mana, cukup apa kada membayar. Soalnya kada lewas, ada orang berempat datang, tapi di antara berempat tuh ada orang sugih satu, anggota dewan muridku juga nya tokeh kelapa, jadi ku bawa bergabung, ayo ke sini bergabung jadi sebelah curang gaya tuh kada kalah aja. Matiku terlanjur basah mandi masih juga sopan, kok aja bergabung. Sudah habis makanan, saya panggil pelayan. Jualan hitung, semuanya hitung. Jangan kabar juga tadi buat. Jangan Ustaz, jangan. Udah kerjakan masalah aja Ustaz sekali. Hitung. Apa namanya? Jangan Ustaz, sampai hayang lagi. Gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Sekalinya dibayar yakannya, menyesal aku makan jingkol. Kalau tahu ulun dibayar yakan, ulun mahantam dulu ikan serangin tadi, apa jingkol manjang, banyaknya lauk kenang nyaman kita makan. Kenapa? Rezekiku jingkol cuman. Kenapa kita harus beriri dengan orang? Amun rezeki kita itu itulah sudah. Makanya supaya di alam kubur nyaman jangan dengki. Nang ketiga wayu tiyahu kita bahu biyamini, nanti diberi Allah buku catatan lewat tangan kanan alamat selamat. Banyak ulun. Nang keempat wayamuru ala sirat kal barki, nanti kalau sembahyang dipelihara menyeberang titian siratal mustaqim bagaikan kilat menyambar. Kata Imam Syafi'i, supaya nyaman menyeberang titian siratal mustaqim, nang pertama birrul walidain. Hidup ini harus berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua diharagu. Sepertinya maharagu kita lagi ke kanak. Kalau kita lagi ke kanak, orang tua sanggup memberikan pampis, maka kalau orang tua sudah tua, kita sanggup berikan pampis. Jangan ada keberatan mengeluarkan duit bagi orang tua. Kenapa? Karena kalau membantu orang tua, rezeki dijamin murah. Nabi yang bersabda, Nabi bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau sudah Nabi nang berjanji, haragu harawitan pasti berakal. Hormati guru pasti manfaat. Makanya jangan dibiarkan orang tua. Orang tua kita 12 bading semuanya sanggup kawitan maharagu seorang. Sekali sudah kawitan tuha nang 12 bading nih kada sanggup maharagu kawitan sorangan, cobalah pikir. Betul tunjulan. Uja inur ikam jemahai membawa mama atau uja nang imah kadendak aku aja. Lakiku penyarikan. Suruh hijau itu aja. Hanya lakinya ustad. Jadi jauh ustad saya juga, tapi anakku banyak juga aja. Abang aja. Abang emat tuh, nyewaris. Bendak aku aja. Biniku panghutan juga. Bertangkar sepadingan nang mama ini tetulian bang ada ketim dengar. Apa aja nang emak.
Alhamdulillah anakku berebut hendak membawa aku. Pada orang bertunjulan marasnya kawitan coba. Diherego kawitan, disayangi kawitan sampai kemati diherego. Amun sidin meninggal dunia kita kenang. Kayak apakah mamaku di kuburan nih? Al-Fatihah. Kayak apakah abahku di kuburan? Aku makan nyaman. Abahku kerja nyaman kemarin. Tuhuk membiayai aku sekolah. Al-Fatihah. Kalau orang tua sudah meninggal. Tapi kalau orang tua meninggal masih hidup, janganlah kirim Fatihah. Kayak pakai aja mamaku di rumah seorang ahli bemasaka sudah Al-Fatihah. Maliset. Pantas saja umahnya aku nih kanyang terus kanyang aja. Anak ngirim Fatihah manjang, kirimi duit. Kalau sudah nang meninggal baru Fatihah. Ini maliset letaknya salah. Biru abaakum hatta yabirakum abnaukum. Ayo ya Nabi, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nanti anak pasti berbaktiwan kita. Tapi kalau kita kada maharagu kawitan, anak kada bakal maharagu kita. Orang bilang hukum karma, bukan hukum karma, hukum Allah juga. Hadisnya kayak itu, ada kisah. Orang ini sugih, beranak sekong. Cuman mamanya di rumah sorangan, kotok-kotok. Maka rumahnya bertingkat, berkilat pulang, terus serba kaca. Oh janang laki berpikir, maras umakku sorangan di rumah. Kayak apa amun umakku nih ku bawa serumahan kita, hakun lah, pian. Oh janang bini ayuha, sambil mengawani anak kita nang umur 5 tahun nih. Lalu bawa serumah. Nangan orang tua, kada pati biasa pulang ke di rumah nang serba kaca. Sekalinya ambil tangan gelitir, ambil cawan gelitiran tangan, kelepasan gugur pecah. Sekalinya merangut menantu, masuk ke kamar meladu, mengancing lawang tanda sarik, mendatangi nang laki. Jangan laki ngapai kemarah, kan kita berjanji sudah, umak nih di rumah, kan persetujuan kita berdua. Aku dia bukan marah mama serumah, nang aku buat sarik tuh mama tuh bisa bapak pecah. Hanya datang sehari pecah sebuah aja, kini esok sebuah pulang panat. Aku nih abahnya panat. Udah kayak ini aja. Amun ikam hendak memilih mama di rumah, aku keluar dari rumahnya. Apabila aku di rumah, mama antar ke rumah. Ini pilihan kita yang baiknya. Maka nang karena kada yang baiknya, laki kada memilih. Dan lagi bolehlah aku berusul. Aku minta timpo supaya mama nih jangan terganggu ikam makan, supaya jangan buku pacak. Isuk mama aku nih kulahkan piring kayu, cawan kayu, sesuduk kayu, mangkok kayu. Jadi amunnya gugur ke lantai kan mantol, tol. Kada pacak. Cucu kayu runding. Jadi mamanya hari-hari makan di piring kayu, nya makan nyaman makan di piring kaca. Sekalinya suatu saatnya anak berjalan lagi bini, anak ditinggal di rumah, dikunci di luar, neneknya menunggui. Sekalinya bulik sudah setengah harian, buka lawang, sekalinya berhamburan bekas tetarahan kayu, naik darah minantu. Ini nang Tuhan ini cukup piring lo aja maka bulah piring pulang. Cari kali dicari di kamar, mintu haguring. Bingung siapa nang bulah piring kayu nih. Sekali dicari anak nang 5 tahun tuh bulah piring kayu. Oh jangan mamanya ikam nak kenapa maka bulah piring kayu. Kita makan di piring kaca aja tuh nenekmu aja di piring kayu. Aku mah aja bukan hangin aku. Ini piring kayu, aku hangin mempersiapkan mahadang mama tuha. Jadi di mama tuha ini piring sudah menggarung menangis minta ampun dengan mintuhaan. Kenapa? Karena kita jahat awan orang tuha. Anak nang haloi berpikir sudah anak membelas makan di piring kayu. Makanya ya Nabi baiklah dengan kedua orang tua, nanti anak pasti baik kawan kita. Nang kedua supaya nyaman nyebrang titian siratal mustaqim, kita hidup bersayang-sayangan, jangan bemarah-marahan. Hagi napang juga bemarah-marahan. Kita marah dengan orang itu kan tambah baik ke dalam kita. Marahi siapa hendak tambah baik? Kalau membaiknya hari-hari siapa hendak ngawani lagi? Nah, makanya kita ini jangan marah. Kalau kita ini menurutakan marah, bisa nih kan? Ada kawanku berkisah, Habib Umar Al-Khirid di Malang. Ini beliau di Sampit masih. Nanti Sabtu pulang. Nanti mau ketemu di Tungkal, kata beliau SMS tadi. Beliau bilang, ada di zaman dulu orang tua, umur 70 tahun sudah. Sekalinya datang ke rumah dokter, hendak mengadakan konsultasi karena banyak penyakit. Konsultasi, orang Tuhan itu ada paham, sama kita ada paham. Kenapa ulun ini banyak penyakit?
datang ke rumah dokter. Dokter, kenapa sebabnya ya? Ulun nih rancak sakit kepala. Hari-hari sakit kepala. Ujar dokter, berapa umur pian Pak? 70 tahun. Ujar dokter, biasalah Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Dasar pemaning kepala, penyakit kepala. Tanya pulang yang kedua, kenapa ya dokter aja? Ulun nih maka rancak sakit pinggang. Ujar dokter, biasalah Pak, itu sudah memang bawaan orang umur 70 tahun. Tersinggung sih Din, sakit sih Din. Ini jadi nampak banget menyinggung, madahkan aku tuha. Awas sebekas lagi kau disini dalam hati. Apabila masih mengatakan 70 tahun, malah kau tangan sebelah ke kepala. Sekalinya bertakun, ngapa di dokter ya? Selalu bangkak betisku nih. Dia dokter biasalah Pak, ngintu dasar bawaan orang umur 70 tahun. Lapau tampar din sebekas. Kata dokter, ngapa Pak ketempiling saya? Biasalah dokter aja, ngintu dasar sudah bawaan orang umur 70 tahun. Lagian kita terliwat marah dengan orang bukan tambah baik. Bini penyarikan orang laki bukan tambah pintar laki, mau tambah umur. Ada kisahnya. Nang laki kada peringatan, nang bini penyarikan. Rupanya nang laki ketujuh banget tulak pengajian. Pakai sepeda, bawa payung, yang ada tahan kehujanan. Sampai di pengajian, payung disangkutakan. Imbah pengajian bulik, payung tertinggal. Bini penyarikan hanya sampai ke muara rumah. Mana payung? Jenang bini. No, tuh jadi tertinggal. Tadi ingat aku, oma jenang bini. Kayak ini pengajian takur ayahnya. Hari ini sebuting payung hilang, isok syuting pulang. Cakap dapat. Coba aku takut nih jenang bini. Ingatlah apa yang disampaikan guru tadi. Masya Allah, jenang laki. Jangankan mengatakan itu, payung gua aja diingat. Aduh, jenang bini napa nasibku maka dapat laki kada ingatan ini. Jenang bini ikam isok kada boleh lagi pakai payung. Ikam nak kehujanan, kanak besar, kanak jimus, kanak garing, kanak uyuh, kanak mampus sekali jenang bini. Pilih-pilih mata laki kedua ni kada menjawab. Bukan takutan di bini, cuman bini tawani pada laki. Sarai menjawab, mau terbang tintong kedehi. Akhirnya malam nang bini berpikir, puja nang bini maras, laki ku nih tulak ke pengajian kada berpayung. Berusilah kehujanan garing sidin maras. Baik aku mengalah aja nang bini, ada tabungan duitku pacah aja tabungan kutukakan payung laki isok. Marah tabungan pacah, asal laki tulak berpayung, jangan garing. Rupanya Pak Ai, bini pemarahan nih, hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu, nah sudah terlanjur pemarahan, rusakan. Asal hatinya baik, sekalinya tukar payung hanyar. Jenang bini ingatakan abahnya, ini payung jangan sampai tertinggal lagi. Ikam bila tertinggal hukum, ikam kada boleh guring ke rumah, ikam guring di pelatar aja. Marah situ kehujanan, kak kenyamukan kak, marah situ. Maka nang laki penakutan di hantu pucung. Aduh jangan lagi gawat nih, daripada aku mati berdiri, aku payung hati-hati. Sampai ke pengajian payung kada disangkutakan lagi di kapit sidin. Orang berbacaan bakapit payung, orang bersalaman kuliling bakapit payung, ujung payung tersangkut hidung kawan gak ada masalah. Nang panting jadiin payungku selamat. Sampai ke rumah payung masih dikapit, gembira dia. Bilang sama istrinya, bu lihat bu, nah payung selamat dan boleh. Jenang bini payung di boleh. Sepeda kemana? Oh my god, sepeda pulang bungol banget. Makanya jangan pengarikan, hidup bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua dengan anak terakhir. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, apabila sembahyang dipelihara syarat dan rukunnya, waktunya, keikhlasannya, khusyuknya, nanti masuk surga bighairi hisab. Masuk surga kada dihisab lagi, tapi ada amalan supaya masuk surga kada dihisab. Di samping perintah nang wajib digawi, hidup harus merendah diri. Kita jangan merasa hebat walaupun hebat, apalagi asli kada hebat. Karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah begawi di kebun kita. Amun orang sugih berataan, mana hebat orang sugih. Rumah 3 tingkat berataan, pas bocor mencari tukang dede. Siapa kan nukang rumah, orang kenal rumah juga. Terpaksa saya menampali seorang naik ke atas bergemat. Naik kawat turun ke dewan ini. Ada bergenak di hubungan rumah. Mana hebat orang sugih, orang susah ke dede. Makanya kita jangan sombong jadi orang sugih. Nang kedua, kita nih jangan merasa hebat. Sekalipun hebat, banyak ilmu, kada usah merasa hebat. Kenapa orang banyak ilmu hebat? Karena ada orang bodoh nang menuntut ilmu. Jadi pejabat pun kada boleh sombong. Karena sempian jadi pejabat, karena ada yang milih, maka bisa duduk di kursi dewan.
Amun kada ada yang milih mana bisa duduk di kursi dewan. Ulun kada suah orang milih ulun jadi dewan. Ulun kada suah duduk di kursi dewan. Ulun di rumah duduk di kursi seorang, kursi plastik pulang tuh. Tapi puas ulun, dia ada nang wani menggisir kursi ulun. Takai gisir ulun ambil pulang. Kenapa kursi ulun, rumah ulun, masalah buat lo. Tapi kalau kursi dewan bertempur lagi 5 tahun akan datang, bisa diambil orang. Jadi penceramah hebat jangan sombong. Kenapa hebat ceramah? Karena ada orang yang mendengar. Amun ulun di sini disuruh ceramah sorangan ampun gede mau ulun. Habis bukan orang tali ini ya kan mau ada hanau gula, mau ada renyau gila antara dua aja. Maka itu kita nih tidak terlepas dari kerja sama orang lain. Sehebat apapun orang kampung bertengkar. Ojo orang kampung di kampung kami selalu bertengkar. Tapi malah biu. Ibu tangan nang paling hebat. Kenapa? Sebab karena kalau orang sukses masih angkat ibu tangan, hebat sempian. Uja telunjuk kada aku nang hebat. Kenapa? Bila aku tunjuk orang bergeser. Orang tuh geser. Paksa bergeser. Berarti telunjuk nah hebat. Kata kelingking kada aku nang hebat. Kenapa? Apabila telinga gatal, nah kelingking masuk. Kalau sudah kelingking masuk diputar, pirut hidung sebelah. Merasakan nyamannya tuh. Atau orang kampung kayaknya aja adile usit holo. Begitu usit, telunjuk bahadap ibu yang menang siapa? Ibu kalah telunjuk. Ibu jangan merasa bangga. Kenapa? Usit bahadap kelingking kalah ibu, menang kelingking. Kelingking jangan merasa hebat. Kenapa? Bahadap telunjuk kalah kelingking. Telunjuk kada boleh merasa hebat. Kenapa? Tadi wan ibu kalah. Lalu siapa nang hebat? Dia nang hebat. Yang hebat tuh kalau kita kerjasama. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Insya Allah hidup merendah diri, man tawada'a rafa'ullah. Nang kedua amalannya mengasihi para aulia Allah. Makanya kita menghauli malam ini tanda kasih kita kepada para aulia Allah. Tapi nang paling cepat kita mendapatkan rahmat Allah, mencintai para habaib ahli bait Rasulillah, itu paling cepat naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada malam ini menambah keberkahan dalam pertemuan kita di malam hari ini. Kami sekeluarga insyaallah besok pulang ke Kuala Tungkal, insyaallah betulak dari bandara jam 12.45, nanti transit di Jakarta, pulang ke Jambi karena mengejar jadwal di sana. Kami mohon doa daripada para habaib dan tuan-tuan guru dan hadirin semua, mudah-mudahan keberangkatan pulang kami diselamatkan Allah, dilancarkan sehingga kami dapat sampai ke tempat tujuan. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.